Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa sudah siap belajar? Siap. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Oke, apa ada teman yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai alam dan sumber daya di sekitar kita. Nah, pasti anak-anakku sekalian pasti setiap hari bertemu dengan air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Nah, itu adalah beberapa sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, apa sih itu sumber daya alam? Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang diberikan alam yang bermanfaat bagi manusia. Nah, sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat kita diperbarui. Contohnya itu air, tumbuhan, dan hewan. Nah, terus yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat kita perbarui, seperti minyak bumi, batu bara, dan logam. Nah, jika sumber daya alam ini habis, maka kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupan akan kesulitan. Nah, coba perhatikan di sekitar kita. Di sini ada kursi, meja, dan lemari. Nah, kursi, meja, dan lemari ini terbuat dari kayu. Nah, kayu dari pohon. Terus pohon ada di alam. Nah, terus ada juga air. Air kita gunakan untuk apa? Mandi, minum, apa lagi? Menyiram tanaman. Terus ada tanah. Nah, tanah ini kita gunakan untuk menanam sayur-sayuran dan buah. Nah, semua digunakan manusia agar bisa hidup lebih nyaman. Terus perlu kita pahami bahwasanya kita harus menggunakan sumber daya alam secukupnya agar sumber daya alam tidak mudah habis. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita harus mempunyai tanggung jawab untuk menjaga alam. Nah, apa saja itu? Caranya itu membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, terus menghemat air dan listrik, dan menjaga alam. Nah, hal-hal sederhana seperti itu menunjukkan sikap cinta lingkungan. Nah, kalau setelah pembelajaran ini selesai, kalian diminta untuk menjelaskan apa sih itu sumber daya alam. Nah, kalian harus menyebutkan topik terlebih dahulu, terus memberikan contohnya dan manfaatnya. Semisal, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang diberikan alam untuk manusia dipergunakan yang bermanfaat bagi manusia, seperti air digunakan untuk minum, mandi, menyiram tanaman. Terus ada tumbuhan dan hewan kita konsumsi. Nah, kita harus menjaga agar tetap tersedia untuk masa depan. Nah, itu adalah contoh penjelasan yang runtut. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan sumber daya alam di sekitar kita? Oke. Air, tumbuhan. Bagus. Nah, terus lalu siapa yang bisa menyebutkan dua cara menjaga lingkungan?
Oke, silakan. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, Tidak merusak tanaman. bagus. Nah, artinya kalian sudah memahami apa saja sumber daya alam dan bagaimana kita untuk menjaganya. Nah, jadi hari ini kita sudah tahu bahwa alam menyediakan banyak sumber daya untuk kebutuhan manusia. Nah, kita harus menggunakan alam dengan bijak. Kita punya tanggung jawab yang menjaga lingkungan, dan kita juga harus bisa menjelaskan informasi tentang alam dengan urutan yang baik. Semua itu membuat kita menjadi anak yang peduli lingkungan. Nah, sekarang untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, Bapak akan memberikan PR. Nah, PR ini tugas kelompok. Nah, kelompok yang di sini kelompok 1 ke belakang, kedua ke belakang, dan 3 ke belakang. Nah, tugas kelompoknya itu membawa tanaman dari rumah ke sekolah. Nanti kita tanam di lingkungan sekolah. Dokter, terima kasih atas sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membuat kita lebih sayang pada alam sekitar. Dan jangan lupa menjaga kebersihan kelas dan rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.